Tapi saran saya untuk nyicil, untuk pelunasan, itu seharusnya negosiasinya di pokok. Titik. Tidak ada sampai hari ini satupun kasus di Indonesia orang yang dipidanakan oleh bank karena melepas banner. Saya bertanggung jawab, Pak, sebagai seorang advokat. Sudah punya hutang, macet, tidak kuat bayar, dipermalukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IDR, salam sehat untuk kita semua. Pada konten malam ini ada sedikit yang barangkali bisa memberikan nuansa yang berbeda, karena boleh saya katakan bahwa di konten-konten kami sebelumnya itu memang dari beberapa komentar atau masukan dari sobat-sobat IDR itu menyampaikan bahwa konten kita terlalu formal. Oleh karena itu tim kreatif kita beberapa memberikan masukan agar konten kita ada beberapa segmen barangkali yang agak terkesan lebih santai. Jawabannya malam ini. Sobat IDR yang saya cintai, dimanapun sobat berada, segmen kita malam ini adalah segmen read komentar Sobat IDR. Tujuan dari segmen ini adalah agar hubungan dari kita kantor hukum IDR, baik saya pribadi selaku pimpinan atau selaku yang sering menyapa sobat-sobat IDR dan teman-teman yang lain, baik admin, terus kemudian konten kreator, ini ingin lebih dekat dengan sobat-sobat IDR yang setiap kali bahkan setiap hari itu melirik atau melihat konten-konten kita atau bahkan memberikan sapaan melalui komentar di kolom komentar. Sobat IDR, di segmen ini ada 10 komentar yang dipilih oleh tim admin untuk kita komentari atau kita berikan arahan atau semacam nasihat, kayak penasehat lah kira-kira. Jadi memang tujuan dari kita ini kan selalu ingin memberikan pencerahan kepada sobat IDR yang mengalami keresahan, yang sedang gundah gulana akibat pinjamannya macet, pinjamannya gagal bayar, atau bahkan akibat pinjaman yang macet itu agunannya diancam dilelang. Titik ini atau fokus ini yang sering kita sampaikan bahwa jangan sampai agunan satu-satunya atau rumah satu-satunya yang diagunkan atau harta satu-satunya yang berharga yang didapatkan dari jerih payah bekerja siang malam untuk mendapatkan rumah itu yang pada akhirnya diancam oleh pihak kreditur untuk dilelang atau bahkan diancam untuk disita, diancam untuk diberikan atau dijual kepada pihak lain. Wah, ini yang memang fokus kita agar sobat IDR tidak resah lagi. Oke sobat, kita masuk pada komentar yang pertama. Ini komentar dari Zahrafat. Ayah saya sudah mendatangi pihak bank dan negosiasi untuk bayar secara dicicil tapi tidak mau dan mau segera dilunasi. Oktober kemarin keluar surat lelang dan semalam ketika saya sampai di rumah sudah ada banner lelang. Apa boleh dilepas Pak bannernya? Di banner ada larangan dilepas dengan pasal 406 ayat 1 KUHP. Mohon arahannya Pak, terima kasih. Baik, Sobat Zahrafat. Dari komentar Anda atau pertanyaan Anda, boleh saya mengambil poinnya. Pertama, pihak bank tidak mau dilunasi secara dicicil. Oke ya. Terus yang kemudian, karena bank tidak mau dilunasi secara dicicil, padahal Anda sudah negosiasi untuk menyicil. Entah ini pokok atau dengan bunga, tidak paham. Tapi saran saya untuk nyicil, untuk pelunasan, itu seharusnya negosiasinya di pokok. Titik. Oke ya. Poinnya, negosiasi pelunasan itu seharusnya di pokok. Pertama, bank tidak mau dicicil. Terus kemudian bank malah mengeluarkan surat lelang di Oktober. Sampai rumah sudah ada banner. Wow, sudah mau dilelang sama bank, ya toh? Sudah pengajuan lelang, sudah terjadwal lelangnya, di rumahnya masih dikasih banner dan ada tulisan di banner larangan melepas dengan ancaman pasal 406 KUHP. Bagi sobat IDR yang menghadapi situasi seperti ini, bannernya dilepas Pak. Ya, bannernya dilepas karena sebenarnya tujuan bank ngasih banner atau naruh banner di rumah Anda itu untuk bikin malu Anda, agar Anda tertekan, malu kepada tetangga-tetangga Anda, dan Anda bisa membayar hutangnya. Tapi jika Anda juga tidak punya kemampuan untuk bayar, Anda masih dipermalukan, lebih baik saran saya, bannernya dilepas. Tidak ada sampai hari ini satupun kasus di Indonesia orang yang dipidanakan oleh bank
karena melepas banner. Saya bertanggung jawab, Pak, sebagai seorang advokat. Dan saya siap mendampingi Anda dimanapun Anda berada. Jika bank sampai melaporkan karena melepas banner. Sudah ya? Sepakat? Bannernya dilepas. Karena tujuan bank cuma satu. Ingin mempermalukan Anda. Sudah punya hutang, macet, tidak kuat bayar, dipermalukan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk lunasi hutang kita. Komentar yang kedua, check it out. Dari Berlin 80. Kalau telat bayar beberapa hari ada tambahan tunggakan bayar. Kadang diancam disegel rumahnya untuk dilelang. Rumah satu-satunya hasil jerih payah, enak aja. Ini setengah curhat, setengah nanya. Curhatan pertama yang paling merasuk di komentar ini adalah ini rumah satu-satunya hasil jerih payah, enak aja mau dilelang. Ini Pak, makanya saya tidak pernah berhenti untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan motivasi kepada Bapak, Ibu, Sobat IDR dimanapun Anda berada, untuk berjuang pertahankan agunan Anda di bank, agar tidak lepas kepada orang lain, apalagi dijual murah oleh bank. Itu fokus perjuangan saya melalui konten-konten saya di kantor hukum IDR. Ini, sudah ada ini. Curhatan dari Mas Berlin bahwa rumah itu satu-satunya aset yang khas diperjuangkan melalui hasil jerih payah. Sudah telat beberapa hari, ada tambahan tunggakan bayar. Nah ini, saran saya kalau debitur sekalian Sobat IDR, ini menunggak terhadap tagihan denda bunga. Selain nominal cicilan, itu tidak usah dibayarkan Pak. Dibayarkan nominal cicilannya tiap bulan itu saja berapa. Dibayarkan itu saja, tagihan bunga, tagihan dendanya jangan dibayar. Paham gak? Jangan dibayar, tidak nambah-nambahi beban. Loh gimana Pak? Itu kan nanti juga ditagihkan. No, nanti kita negosiasi penghapusan bunga denda itu ketika kita pelunasan di akhir. Sepakat ya? Kita negosiasi. Apakah berhasil Pak? Saya jamin berhasil. Jadi jangan dibayar di awal, biarkan bunga-bunga itu berbunga. Biarkan semakin indah bunganya. Biarkan menghiasi hidup kita dengan tunggakan-tunggakan bunga denda itu. Biarkan. Kita negosiasi penghapusan bunga denda itu ketika kita melakukan pelunasan. Sepakat ya? Komentar selanjutnya, Elvira Fashion 3. Suami saya meninggal, tetap bayar hutang juga dan pelunasan Pak. Begini Ibu Elvira, yang pertama mudah-mudahan Ibu Elvira tabah, diberikan kekuatan memikul beban yang begitu banyak setelah peninggalnya suami. Ibu Elvira, Sobat IDR yang lain, terhadap debitur yang meninggal dunia, tagihan atau hutang itu akan menjadi beban bagi ahli waris. Ya, jadi hutang itu bisa diwariskan atau dibebankan kepada ahli waris. Jadi memang tugas ahli waris untuk menyelesaikan hutang almarhum, termasuk kepada bank. Apalagi terhadap bank, hutang di bank itu ada agunan, ada rumah, misalkan sertifikat rumah, sertifikat mobil, BPKB mobil, atau barang-barang berharga lain yang diagunkan di bank sebagai jaminan hutang. Maka tanggung jawab ahli waris untuk melunasi hutangnya agar agunannya juga selamat. Jika tidak dilunasi, maka yang menjadi agunan itu akan dijual kepada pihak lain oleh bank melalui kantor lelang untuk pelunasan hutangnya. Jadi tagihan terhadap ahli waris itu sah secara hukum. Itulah kira-kira ya. Jadi ini banyak memang, terutama di kantor hukum IDR ini juga ada klien kami yang suaminya meninggal dunia sebagai debitur dan dia bertanggung jawab untuk pelunasan itu. Kira-kira begitu. Jadi semoga beban tambahan itu yang menjadi beban dari ahli waris terhadap beban yang ditinggalkan oleh pewaris atau suami atau istri yang meninggal dunia atau bahkan anak, ini kita kuat. Yang paling penting tadi itu bahwa cara-cara pelunasannya, cara negosiasinya ada banyak hal. Termasuk tadi yang saya sebutkan di awal itu untuk pelunasannya di pokok. Kira-kira begitu ya. Cekidot selanjutnya, luar biasa, dari Embun Pagi. Di titik menyerah, mau bagaimanapun, aku nggak bisa lanjutin rumah yang atas namaku. Karena debitur atas nama mantan. Semoga Allah punya cara lain untuk menolongku. Ya, ini urusan dengan mantan. Urusan dengan mantan. Baik Pak Embun Pagi, memang terhadap agunan yang dijaminkan di bank, jika itu atas nama kita, terus kemudian yang maju sebagai debitur itu adalah pasangan kita atau suami kita. Dan setelah itu urusan dengan pihak bank, hutang piutangnya belum lunas, hubungannya sudah lunas duluan. Artinya sang suami berpisah
dan suami tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya di bank, dan selanjutnya yang dikejar-kejar oleh bank adalah si istri karena aset itu atas nama istri. Kalau Mbak Embun Pagi masih sayang sama asetnya, yang jelas sudah tidak sayang kan sama suaminya karena sudah menyerah dan pisah dan sudah jadi mantan. Kalau sayang sama asetnya, apalagi aset itu rumah atas nama sendiri, negosiasi Mbak ke bank untuk pelunasan. Lakukan negosiasi, entah itu dicicil atau direstrak gitu ya. Yang jelas selamatkan rumah itu sayang. Apalagi si mantan ini tidak bertanggung jawab, maka tanggung jawab itu harus ditanggung oleh Mbak Embun Pagi. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Karena di belakangnya juga ada doanya, semoga Allah punya cara lain untuk menolongku. Amin. Komentar selanjutnya, Mas Samsul. Aku juga macet Pak, agunanku sudah diposting juga mau dijual murah oleh Bank BRI. Jadi terpaksa aku keliling cari pembeli daripada menjual murah oleh BRI. Baik Pak Samsul, saya boleh ngasih komentar ya terhadap komentarnya Pak Samsul. Ini cara yang paling bagus Pak. Jadi memang terhadap agunan yang diberikan oleh debitur dan debitur macet itu pasti bank lelang. Kira-kira di lelang pertama itu pasti bank akan melelang di sisa hutang. Kalau asetnya itu kira-kira tidak terlalu jauh dengan nilai hutang. Lelang berikutnya, lelang pertama tidak laku, bank akan menjual lagi di lelang kedua, turun lagi harganya Pak. Di lelang kedua tidak laku lagi, belum ada peminat. Di lelang ketiga bank akan menurunkan lagi limitnya. Jadi harganya akan semakin turun dan terjungkal. Tidak laku lagi di lelang ketiga. Di lelang keempat bank akan melelang dengan harga yang sangat miris. Harga di bawah pasar. Kok bisa begitu Pak? Ya bisa begitu karena bank ingin urusan dengan Anda cepat selesai. Artinya rumah itu biar cepat laku dan dari hasil penjualan rumah itu akan dijadikan sebagai pelunasan hutang Anda di bank. Jika menghadapi hal seperti ini, ya, negosiasinya itu selain ingin melunasi pokok, terus tidak mampu untuk melunasi karena tidak punya uang, ya kan? Maka solusinya adalah minta waktu kepada bank agar tidak dilakukan lelang dan Anda bisa menjual sendiri aset itu dengan harga jual yang pantas yang Anda tidak dirugikan. Hasil dari penjualan itu dijadikan untuk pelunasan kepada bank. Tetapi saran saya tetap pada saran yang seperti saya sebelumnya, yaitu pelunasannya di pokok. Gitu ya. Jadi hasil penjualan aset yang diagunkan di bank itu adalah untuk pelunasan pokok. Jadi cara dari Mas Samsul ini bagus. Kira-kira begitulah caranya. Agar mendapatkan harga yang pantas dan Anda tidak terlalu merugi. Komentar selanjutnya dari Seren Ketis. Kalau hanya edukasi percuma Pak, kalau nggak ada yang mendampingi, baik langsung atau tidak langsung, karena bank hanya tunduk pada orang yang paham dan mengerti hukum. Tujuan dari konten kita, Saudara Serenketis, ini adalah untuk memberikan edukasi kepada orang atau debitur yang tidak menguasai masalah hukum dengan yang berurusan dengan perbankan. Maka kita kasih pemahaman. Jika panjenengan mau menggunakan kami sebagai pendamping hukum untuk melakukan pendampingan kepada perbankan, monggo. Jika panjenengan tidak mau atau tidak punya kemampuan untuk menjadikan kami sebagai pendamping hukum, tidak masalah. Kami konsultasi 24 jam gratis. 24 jam. Kayak warung Madura ya, 24 jam buka. 24 jam buka, hari kiamat buka setengah hari. Kalau kita minimal di bawahnya warung Madura, 24 jam. Kecuali kita tidur dan repot atau sedang mengerjakan pekerjaan lain. Konsultasinya gratis Pak. Sampai boleh tanyakan kepada orang yang DM kami. Di komentar bisa sama tanyakan apakah konsultasi di kantor hukum IDR berbayar? Tidak sama sekali. Atau bahkan tidak hanya konsultasi, kita berikan dampingan melalui telepon, arahan melalui WhatsApp gitu ya. Yang tidak punya kemampuan untuk minimal ngongkosi kami transportasi akomodasinya ke kota Anda. Tidak punya kemampuan itu. Jenengan telepon kami minta arahan, Pak, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Gratis kita arahkan. Kan ada pakai surat juga Pak, nanti permohonan apa? Kita bikinkan suratnya, jenengan ajukan ke bank. Jadi jangan risau, kita nggak setengah-setengah. Yang butuh pendampingan, baik langsung dan tidak langsung, kita terbuka. Gitu ya Mbak Serenketis ya. Jangan khawatir sobat-sobat IDR dimanapun Anda berada, yang butuh pendampingan langsung atau tidak langsung bisa DM. Selanjutnya, dari tidak bernama, karena tulisannya ini user
1090019574353. Kan repot nyebut namanya. Saya bulan Desember ini harus pelunasan. Kalau enggak nanti diancam lelang. Bagaimana Pak? Lunasi biar tidak dilelang. Enggak punya Pak? Negosiasi. Bagaimana caranya Pak? Datangi bank, ajak ngopi. Kira-kira begitu. Orang kalau diajak ngopi itu apalagi kopinya agak pahit, akan tidak terlupakan Pak. Pokoknya kan orang bank itu kan juga orang, bukan malaikat. Yang bisa diajak ngomong, bisa di WA dan dibales, bisa diajak ngobrol, apalagi diajak makan-makan, pasti mau. Jadi intinya seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, ikat baik meskipun tidak punya kemampuan bayar, jenengan taruh ikat baik dalam sanubari Anda bahwa Anda ingin melunasi komunikasi dengan pihak bank, insya Allah akan diberikan jalan. Setidaknya Anda sedikit tenang. Kalau sudah komunikasi itu, bank akan lebih terbuka kepada kita. Tidak main selip-selipan, tidak main apa istilahnya, ya begitulah kira-kira. Intinya komunikasi, negosiasi kepada pihak bank. Selanjutnya, saya mau pelunasan dengan pokoknya. Tapi bank selalu persulit Pak, malah dilelang secara sepihak. Mohon petunjuk. Kabarkan kepada saya bank mana yang mempersulit. Karena bank tidak boleh mempersulit jika debitur masih punya itikat baik. Sekali lagi kabarkan kepada saya. Bank apa, di mana yang mempersulit Anda jika Anda punya kemampuan atau ingin negosiasi untuk melunasi pokok. Gitu ya. Loh, malah dilelang secara sepihak. Mohon petunjuk Pak. Nah ini, kalau Anda sudah negosiasi untuk melunasi, apalagi Anda punya kemampuan untuk melunasi dengan pokok itu, seharusnya bank tidak boleh melelang. Seharusnya bank tidak boleh melelang. Kalau bank masih melelang, di tengah Anda masih melakukan negosiasi, itu bank yang kira-kira bank yang zalim. Bank yang sama sekali tidak menghargai debitur. Kalau lelangnya sepihak boleh Pak. Memang bank itu tidak perlu persetujuan kita untuk melelang. Tetapi kalau kita sudah melakukan negosiasi, melakukan upaya atau itikat baik untuk menyelesaikan hutang itu dengan melunasi pokok, tapi bank masih melelang. Nah itu berikutnya sebenarnya bank bisa kita gugat. Kalau lelangnya sampai laku itu kita bisa gugat asalkan ada bukti negosiasinya seperti apa, ada bukti pertemuannya atau bukti kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk oleh yang dibangun dengan pihak bank seperti apa. Itu bisa jadikan alasan untuk menggugat bank. Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghargai itikat baik debitur. Kira-kira begitulah Pak. Kelihatan seperti advokat beneran. Ini memang beneran. Kira-kira begitu. Selanjutnya dari Sri Aliyah. Ini komentar terakhir Sri Aliyah 21869. Terima kasih Mas untuk saran dan masukan atau solusinya. Semoga jenengan sekeluarga sehat selalu. Doa terbaik dari kami juga semoga Sobat IDR dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat IDR, dimanapun Anda berada, ini segmen yang sedikit santai, yaitu segmen read komentar Sobat IDR. Untuk selanjutnya, dari komentar yang saya bacakan tadi akan dipilih oleh admin kantor kami sebagai komentar terbaik dan akan diberikan voucher belanja di Indomaret sebesar, nantilah rahasia. Dari sekian komentar yang saya bacakan tadi akan dipilih oleh admin kantor hukum IDR sebagai komentar terbaik dan akan menerima giveaway voucher belanja. Mas Hafid dan Mas Faros, nanti jangan lupa harus direalisasikan. Ini agar hubungan kita dengan Sobat IDR ini lebih akrab dan seperti keluarga lah, kira-kira begitu. Dari saya, Imam Syafi'i, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari saya, salam IDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.